Selamat pagi anak-anakku yang terkasih, berkah dalam. Pada kali ini langsung aja sahabat, Pak Matius memberikan pembahasan materi hati nurani yang sudah kalian pelajari lewat e-learning. Yang pertama sesi ini adalah tentang pembahasan materi. Berkat yang kedua besok tentang ulangan atau refleksi terbimbing yang kalian kerjakan. Oke, langsung saja. Tentang cerita pemimpin yang mempunyai hati nurani. Kalian harus sudah membaca ceritanya di sana. Oke, ada beberapa pertanyaan di bawah. Bagaimana kesan kalian saat membaca cerita di atas? Ini bebas. Tapi contoh Pak Matius memberikan jawaban kagum, tertarik, senang. Mungkin kalian yang lain ini sesuai dengan hati kalian. Apa yang dialami oleh putra mahkota sebelum dilantik? Dia mimpi, ya, dan bukan hanya mimpi, tapi ada pergumulan batin atau pemikiran dia. Apa yang mendorong putra mahkota sehingga ia mengambil sikap untuk mengabdi dan senasib dengan rakyatnya? Ya, ini dari pergumulan batin itu kemudian muncullah rasa empati, merasakan apa yang dialami rakyat kecil untuk kemegahan acaranya, acara raja. Ya, jadi ini sangat mendorong sekali rasa empati, merasakan rakyatnya, ya, merasakan nasib rakyatnya, solider terhadap rakyatnya. Ini yang terjadi. Selanjutnya yang keempat, nilai-nilai positif apa yang bisa diambil dari kisah di atas? Ini contohnya nilai empati, yaitu tadi bisa merasakan, dan solidaritas, solider, ikut sama-sama merasakan. Oke, ini sekilas dari jawaban pertanyaan dari cerita itu. Tetapi Pak Matius tertarik ada salah satu anak yang menjawab ini. Ya, ini dari anak kelas 10 Busana 3, saya nggak sebutkan namanya. Ya, dia tidak harus mendengarkan hati nurani. Dan kita harus berbuat baik kepada semua orang. Oke, ya, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Memang hukum kita wajib sebagai orang Kristiani. Tidak harus mendengarkan hati nurani. Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, mari kita coba cek selanjutnya. Ya, setiap orang suatu ketika pasti atau pernah mengalami sebuah pergulatan hati ketika akan mengambil sebuah keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. Hal itu disebabkan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, saya yakin kalian pun pasti pernah mengalami hal seperti itu, walaupun bukan peristiwa yang sangat besar. Tapi kalian mesti, kalau saya begini nanti begini-begini, kalau saya ambil keputusan begini nanti begini-begini. Pasti ada kebimbangan seperti itu. Oke. Nah, ini kita mengarah lagi pada pertanyaan dalam eksplorasi konsep. Ya. Apakah pengertian dari suara hati menurut kitab suci, Gaudium et Spes, dan Katekismus? Ini menurut kitab suci dan ajaran gereja. Ya, yang pertama kita bahas dari kitab suci, yaitu Roma bab 2 ayat 14 sampai 16. Ini mulai ayat 14 bunyinya, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, mereka tidak memiliki hukum Taurat karena mereka tidak mempercayai Taurat. Ini orang Yahudi yang mempercayai hukum Taurat Musa. Hukum Taurat itu sebetulnya ada 10 perintah Allah. Nah, bangsa lain tidak mengenal ini, tidak mengenal 10 perintah Allah, tidak mengenal hukum Taurat. Tapi oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat itu. Ini ada dorongan sendiri, walaupun tidak membaca 10 perintah Allah, tapi dari nuraninya itu ada dorongan melakukan, contoh 10 perintah, tidak membunuh, tidak mencuri. Itu dari niat, dari batin mereka sendiri. Ya, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi hukum Taurat mereka itu adalah diri mereka tadi, dorongan batin tadi. Sebab dengan mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Nah, ini
Padahal mereka tidak ngerti, tidak pernah hitungannya mendengarkan 10 perintah Allah. Tetapi ternyata ada yang tertulis dalam hati mereka. Nah, bagi mereka yang tidak mengenal hukum Taurat Musa. Ya, jadi ya, di dalam hati semua orang sebenarnya tertulis hukum Allah yang menunjuk kepada norma, atau intinya pada mirip seperti 10 perintah Allah atau hukum Taurat. Selain itu, Santo Paulus menyatakan kepada kita bahwa sebetulnya di dalam diri kita ini, diri manusia, itu ada 2 hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Nah, kedua hukum itu saling bertentangan. Hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat di dalam hati manusia. Ya, ini bisa dibaca Roma bab 7 ayat 13 sampai 26. Ya. Ini. Jadi dari kitab suci ditunjukkan bahwa di dalam diri kita itu ada hukum Allah yang ditulis oleh Allah. Itulah yang disebut hati nurani menurut kitab suci. Kemudian yang kedua, Gaudium et Spes atau kegembiraan dan harapan, artikel ke-16. Ini ajaran gereja hasil Konsili Vatikan kedua. Di sana disampaikan begini: di lubuk hati nuraninya manusia menemukan hukum yang tidak diterima dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Nah, kalau ini lain. Kalau tadi tidak muncul dari dirinya sendiri, tapi di sini disebutkan bahwa hukum itu tidak diterima dari dirinya sendiri, tapi itu rasanya harus ditaati. Suara hati itu, nah ini hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri ini, ya, disebut suara hati. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Suara hati ialah inti manusia yang paling rahasia, sanggar suci. Disitulah ia seorang diri bersama Allah, yang pesan Allah menggema dalam hatinya. Di sini ditegaskan bahwa manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Dengan bantuan Roh Allah, kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan dasar yang menguasai suara hati kita, yang oleh Santo Paulus dinamai kuasa atau keinginan daging. Ini yang biasanya mengalahkan suara hati manusia. Ingat, suara hati tadi adalah sesuatu yang inti dari manusia yang paling rahasia, sanggar suci, ya, dia bersama Allah, atau hukum yang ditulis oleh Allah karena tidak diterima sendiri oleh manusia, tapi harus ditaati. Ini menurut Gaudium et Spes. Sekarang yang ketiga, Katekismus Gereja Katolik nomor 1778. Hati nurani adalah keputusan akal budi di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan, atau perbuatan yang sedang dilaksanakan, atau perbuatan yang sudah dilaksanakan itu baik atau buruk secara moral. Ini keputusan akal budi. Dalam segala sesuatu yang ia katakan atau lakukan, manusia itu berkewajiban mengikuti dengan seksama apa yang ia tahu bahwa itu benar dan tepat. Jadi kalau manusia itu, kalau kalian tahu itu benar dan tepat, ikuti, ya, dengan sesama. Ya, oleh keputusan hati nurani, manusia mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Adakah hubungan antara suara hati dengan Allah itu? Itu pertanyaan nomor kedua. Ya, suara hati dengan Allah. Nah, dari apa yang dirangkaikan tadi jelas ada, karena hati nurani tersebut ditulis atau ditanam oleh Allah. Nah,
jika ada, apakah konsekuensinya? Nah, kalau jika hati nurani itu ditulis oleh Allah, maka kita sebagai umat yang percaya kepada Allah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah harus mengindahkan suara hati. Jangan dicuekin suara hati itu. Oke. Yang keempat, adakah hubungan di antara suara hati dengan Roh Kudus? Ada, karena tadi di atas saya sampaikan, karena Roh Kuduslah sebagai wujud dari Allah yang menggerakkan atau menyuarakan hati nurani di saat kita akan atau setelah menggunakannya atau bertindak. Ini Roh Kudus yang menggerakkan atau menyuarakan. Nanti pada dengan bantuan Roh Allah, nah ini Roh Kudus maksudnya, kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan dasar yang menguasai suara hati, yang oleh satu Paulus dinamai kuasa atau keinginan daging. Ini tadi saya sudah sampaikan. Jadi Roh Kudus itu membantu kita untuk menguatkan suara hati dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah hubungan antara suara hati dengan kasih kepada sesama? Nah, ini penerapan. Suara hati selalu menyuarakan perbuatan baik kepada sesama, selalu menyerukan solidaritas, toleransi kepada sesama. Apakah fungsi suara hati berkaitan dengan persoalan dalam masyarakat? Fungsi suara hati dengan masyarakat ini sangat berkaitan sekali. Ya. Maksudnya fungsi suara hati berkaitan dengan persoalan masyarakat sangat berkaitan. Karena isi masyarakat itu adalah sesama. Suara hati selalu menyuarakan kebaikan untuk sesama. Ingat yang di atas ini, ya. Jika persoalan itu menyusahkan masyarakat atau sesama, suara hati pasti akan selalu menjerit. Dia tidak akan terima. Kalau didengarkan pasti ada banyak yang akan bertindak. Lewat hati nuraninya yang bersih, setiap orang dipanggil untuk bekerja sama, memecahkan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Sehingga persoalan-persoalan dalam masyarakat dipecahkan pertama-tama melalui dialog yang dilandasi hati nurani. Karena hati nurani adalah hukum yang ditanam oleh Allah. Intinya dari keterangan tadi, ya, yang perlu kita pahami, suara hati itu mengacu pada istilah noscientia bahasa Latin atau conscience bahasa Inggris, yang berasal dari kata consciu. Nah, konsiensia ini berarti kesadaran pengetahuan. Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Sedangkan hati nurani secara sempit dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia itu buruk atau baik. Kesadaran moral itulah bentuk tanggung jawab dari otonomi manusia. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur. Walaupun hati nurani dapat keliru, maka di dalam materi saya tampilkan beberapa cara pembinaan hati nurani supaya tidak keliru. Oke, kalau masih ada pertanyaan silahkan japri.